warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Rahayu dari kelas 7 Shift 2. Di sini saya ingin mereview tentang pengaruh hidden value, intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, yang pertama itu ada motivasi atau isu penelitian dan research gap. Motivasinya itu ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global semakin meningkat. Manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan mengelola sumber daya yang baik agar nilai return saham meningkat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial yang berada di sekitarnya. Nah, research gap-nya itu yang pertama ada intangible asset, dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martins dan Lopez pada tahun 2016. Nah, berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan menurut Kombih dan Suhardianto pada tahun 2017. Dan yang kedua itu ada knowledge management, yaitu merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan menurut Mudhovelo, S. dan Theo pada tahun 2017. Nah, hasil ini berbeda dengan yang dinyatakan, yaitu knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance menurut William pada tahun 2018. Dan yang terakhir itu ada water accounting, yaitu memiliki arti nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Rumit pada tahun 2016. Dan berbanding terbalik dengan water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi menurut Cahya pada tahun 2018. Nah, yang selanjutnya itu ada fenomena penelitian. Di sini economic performance memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan sebagai alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan menurut Franz Ruroz pada tahun 2014. Ekonomi perusahaan ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham, return saham sebagai bagian pengukuran economic performance. Nah, kritiknya itu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu penelitian. Motivasi tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Pada research gap dalam penelitian ini telah dijelaskan secara eksplisit dan didukung dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Dan menurut fenomena penelitian ini belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang ditelitinya. Nah, selanjutnya ini ada artikel utama dalam penelitian. Yang pertama itu ada hidden value, mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan menurut Febri pada tahun 2018. Nah, selanjutnya itu ada knowledge management, berupa sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman menurut Al-Hayali dan Al-Najjar pada tahun 2016. Nah, yang ketiga itu ada water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai menurut Chris dan Bumit pada tahun 2017. Kritiknya itu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Nah, slide selanjutnya itu ada kebaruan atau novelty penelitian. Pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of attainable asset seperti human capital, inovasi merek,
brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya itu yaitu knowledge management dengan mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi, antara lainnya balance scorecard, Scandia Navigator, dan Intangible Asset Monitor. Dan variabel yang terakhir itu ada water accounting mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Kritiknya itu, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit. Di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dari perbedaan peneliti lain dengan penelitian yang sama. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah hidden value of tangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Nah, yang kedua itu, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Kritiknya itu, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Setelah itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh hidden value of attainable assets terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Kritiknya ini, peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Nah, slide selanjutnya itu ada kontribusi penelitian. Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara hidden value of attainable knowledge management dan water accounting terhadap economic performance. Dan yang kedua itu memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritiknya itu, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Selanjutnya itu ada grand theory yang digunakan dalam penelitian. Di sini yang pertama, menurut stewardship teori, mengenai situasi para manajer itu tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Yang kedua itu, menurut stakeholders theory, mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengembalian keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut, menurut Deegan pada tahun 2004. Dan yang terakhir itu, menurut legitimate teori, perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar, menurut Deegan dan Rankin pada tahun 1996. Kritiknya itu tidak ada kritik karena peneliti telah menjelaskan 3 grand theory dan memaparkan dengan keterkaitannya dalam variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian saat dilaksanakan. Menurut stewardship teori, adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Pada teori ini, manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Nah, menurut stakeholders teorinya ini, informasi antara stakeholder dengan hidden value bersifat sukarela, sehingga nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholdernya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada legitimate theory, yaitu teori ini berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasikan adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management. Manajemen accounting menjadikan
bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan. Kritiknya itu, peneliti telah menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan variabel penelitian secara eksplisit. Nah, di sini tuh ada kerangka konseptualnya. Sebagai X1-nya itu hidden value of intangible asset, sebagai X2-nya itu knowledge management, dan sebagai X3-nya itu water accounting. Dan variabel Y-nya itu economic performance. Kritiknya itu, peneliti tidak memberikan penjelasan terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan sikap setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Nah, hipotesis penelitiannya itu H1, hidden value of tangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya itu, redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, yang didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian ini. Nah, di sini itu kalian bisa melihat metode penelitian yang digunakan. Pertama itu, rancangan penelitiannya itu menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Nah, di sini kalian bisa melihat rumus variabel dependennya menggunakan SCP, dan variabel dependennya itu bisa menggunakan INTAF, bisa menggunakan CMV, bisa menggunakan rumus BVNA. Nah, kalau kalian ingin menghitung bagaimana caranya mencari knowledge management, yaitu dengan declusive rate. Dan yang kalau kalian ingin mencari water accounting, yaitu dengan rumus yang ada di dalam slide ini. Kritiknya itu, peneliti sudah menampilkan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Nah, teknik penarikan sampelnya itu digunakan adalah non-probability sampling dengan metode progressive sampling. Sampel ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya itu, peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampelnya. Nah, unit analisisnya itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih 9 perusahaan sebagai sampel dengan periode mencakup 5 tahun dengan 30 data observasinya. Kritiknya itu, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis namun secara implisit. Di jenis datanya ini, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan yang diperoleh oleh Bursa Efek Indonesia. Kritiknya itu, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Di dalam uji kelayakan model menggunakan analisis regresi data panel, kritiknya itu, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, yaitu dari pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji klasik, dan uji hipotesis. Di dalam metode analisis datanya ini menggunakan uji berpasangan, yaitu uji Cow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kritiknya itu, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji analisis data. Nah, di sini itu ada persamaan regresi yang digunakan. Kalian bisa lihat rumusnya seperti apa. Kritiknya itu, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan yaitu regresi data panel dengan bantuan software Aviews versi 10. Nah, di sini tuh pembahasan hasil penelitiannya. Analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang kedua itu, hasil uji kelayakan modelnya. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Common Effect Model dalam regresi data panel.
Dan menurut uji hipotesisnya ini, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian yang didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritiknya itu, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hal uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptifnya. Di sini itu ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F yaitu kelayakan model, ada adjusted R-squared yaitu koefisien determinasi, dan ada uji T juga. Di sini kalian bisa melihat rumus-rumusnya hasilnya seperti apa. Nah, kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulannya itu sudah cukup jelas, peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Keterbatasannya itu, peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian. Sebaiknya peneliti menuliskan keterbatasan penelitian sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya. Nah, yang terakhir implikasinya itu, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajemen perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance. Video dari saya, bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.